Akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran, penyanyi Agnes Mo diisukan terjebak di Dubai dan tidak bisa keluar. Pelantun lagu Get Lost akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi jika dirinya baik-baik saja. Penyanyi Agnes Mo atau Agnes Monica menjadi sorotan setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pecah. Serangan belasan bertubi-tubi dari Iran ke Timur Tengah turut menghantam beberapa titik di Teluk Dubai. Diketahui sebelum perang terjadi, pelantun lagu Cock Battle itu menggelar konser perdana di Dubai. Setelah perang meletus, Agnes Mo sempat dikabarkan terjebak dan tidak bisa keluar dari Dubai. Fans Agnes Mo pun cemas dan mencari informasi tentang kondisi penyanyi internasional itu. Hingga akhirnya Agnes Mo muncul di media sosial dan menyatakan jika dirinya baik-baik saja. Ia bahkan menunjukkan jika dirinya sedang berada di apartemennya. Obviously I'm safe here. Jangan percaya sama headline yang bilang bahwa I'm trapped while sheltering myself. No, I'm fine. Like I'm in my apartment right now. I need to open this. We're completely fine, guys. Agnes juga menegaskan jika dirinya tidak terjebak perang. Ia juga meminta media tidak membuat pemberitaan yang tidak benar tentang dirinya termasuk keluarganya. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, perintahkan pasukan untuk bersiap hadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah di Lebanon. IDF mengeluarkan peringatan evakuasi mendesak untuk sekitar 55 desa dan kota di Lebanon Selatan dan Lembah Beka pada Senin pagi. Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di seluruh negeri dengan fokus pada pinggiran kota. Israel mengumumkan bahwa pasukannya mulai menyerang target di Lebanon setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket yang menargetkan situs pertahanan rudal Mishmar HaKarmel di selatan Haifa. IDF menyatakan bersiap menghadapi pertempuran sengit selama berhari-hari dan mengumumkan peluncuran kampanye ofensif terhadap Hizbullah. Sementara menurut Hizbullah, serangan yang diluncurkan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Para pejabat Iran memperingatkan bahwa pembunuhan Khamenei akan menandai titik balik dengan garda revolusi akan melakukan pembalasan. Hari ketiga penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan Timur Tengah membuat 41 penerbangan rute internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terdampak pembatalan. Meski demikian, operasional bandara tetap berjalan stabil dan terkendali. Memasuki hari ketiga penutupan ruang udara di sejumlah kawasan Timur Tengah, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berlangsung normal. Aktivitas keberangkatan dan kedatangan di seluruh terminal terpantau lancar tanpa gangguan terhadap penerbangan domestik maupun rute internasional lainnya. Berdasarkan data operasional hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, tercatat 14 penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan termasuk rute Abu Dhabi, Doha, Dubai. Untuk rute Abu Dhabi, 4 penerbangan maskapai Etihad Airways dibatalkan masing-masing 2 kedatangan dan 2 keberangkatan. Sementara untuk penerbangan rute Jeddah dan Madinah yang melayani umroh telah kembali beroperasi. Salah satu jemaah umroh asal Madura mengatakan mengaku bersyukur bisa berangkat di tengah konflik. Kalau kita alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kami kami transit dulu di Muscat ya, Oman. Setelah itu 1 jam 2 jam langsung direct ke Saudi ke Jeddah sampai gitu ya. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara serta menghubungi kontak center 172 untuk mendapatkan informasi terkini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Timur Tengah memanas, puluhan penerbangan rute internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdampak pembatalan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung dengan jurnalis iNews Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasnugara, selamat malam. Gimana update terkini terkait pembatalan rute penerbangan internasional di Bandara Suta? Lalu khususnya untuk penerbangan umroh, ini bagaimana update-nya? Apakah masih penundaan atau pembatalan? Seperti apa, Hasnugara?
Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Dampak dari ditutupnya jalur udara ke Timur Tengah, Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada sebanyak 17 penerbangan menuju Timur Tengah, baik dari bandara ke Timur Tengah maupun dari Timur Tengah ke tujuan Jakarta. Masing-masing penerbangan yaitu ada Etihad yang melayani tujuan Abu Dhabi, Qatar menuju Doha, dan juga sebaliknya. Kemudian juga ada Emirates menuju Dubai, begitupun juga dengan sebaliknya. Kemudian juga untuk penerbangan jamaah umroh, di sini memang sudah bisa dilakukan perjalanan atau sifatnya sudah dilayani oleh maskapai Saudi Airlines sejak pagi, kemudian siang, dan pada malam hari tadi sekitar pukul 19 lebih 5 menit mereka melayani perjalanan jemaah umroh. Ya, diketahui berdasarkan informasi dari pengelola, sejak terjadinya konflik di Timur Tengah pada 28 Februari hingga 2 Maret hari ini, sudah sebanyak 44 penerbangan yang ditunda atau tidak memberangkatkan penumpang yang tujuan Timur Tengah. Adapun para maskapai memberikan opsi kepada masing-masing penumpang. Setiap maskapai yaitu memberikan opsi untuk reschedule, kemudian refund, dan juga pergantian penerbangan atau pesawat yang sifatnya transit berkali-kali menuju tujuan mereka. Demikian, Cikal. Ya, baik. Terima kasih Hasnugara atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dampak perang di Timur Tengah, 58.000 jemaah umroh dari Indonesia terancam tak bisa pulang dan saat ini masih berada di Arab Saudi. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran kepulangan jemaah umroh Indonesia. Berdasarkan data sistem komputerisasi pengelolaan umroh dan haji khusus, sebanyak 58.873 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sebagian di antaranya merupakan warga Kabupaten Purwakarta. Saat ini satu rombongan yang menggunakan penerbangan transit via Qatar masih tertahan di Madinah. Selain itu, rencana keberangkatan awal April dengan 30 calon jemaah berpotensi ditunda hingga Juni 2026 menunggu kondisi keamanan lebih kondusif. Pihak travel menegaskan tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait keberangkatan selanjutnya. Seluruh langkah menunggu arahan resmi dari Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggara Umroh. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Purwakarta Syamsi Mufti mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan umroh demi keselamatan bersama. Meski kawasan Timur Tengah kini tidak aman dilalui penerbangan sipil, tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas penerbangan jemaah umroh dari dan ke Indonesia. Penerbangan umroh yang dilayani penerbangan langsung melalui rute penerbangan di atas Yaman masih bisa dilakukan 2 maskapai penerbangan, yaitu Garuda dan Lion Air. Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia Amaluddin Wahab berharap calon jemaah umroh bisa bersabar jika ingin menjadwalkan ulang perjalanan umroh karena saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji di Indonesia dan Arab Saudi pasca konflik perang di kawasan Timur Tengah. Kami menghimbau kepada Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tutupan Selat Hormuz yang dilakukan Iran berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah kenaikan harga bahan bakar minyak. Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia.
Dampak penutupan Selat Hormuz pada ekonomi global adalah kenaikan BBM. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak pengiriman logistik dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Adapun dampak ke Indonesia bisa berdampak kenaikan harga energi, termasuk kenaikan harga BBM. Biaya logistik meningkat dan berpengaruh pada pariwisata. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik, bahkan pasokan akan berhenti. Sebab sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait.